Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wa din. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Saparoni, yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang hadir dalam acara konfirmasi tugas akhir saya selama mengikuti PKK Kejuaraan Kabupaten Pekalongan. Saya pertama kami panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan minggu kali ini. Salawat serta salam kami atur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan presentasi tugas kali ini, saya meminta arahan dari Pak Bapak Kepala Sekolah sebagai pelindung saya di SD untuk waktu tempat. Amin. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kegiatan diseminasi PKK PJK ini dilaksanakan secara serentak ya. Nah, untuk kegiatan ini kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kesempatan ini PKK PJK diseminasi tersebut bisa diterapkan berkelanjutan ke jenjang anak didik kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga akan tertutup nanti insya Allah akan kami lakukan. Dan saya juga mohon besok akan dilaksanakan semi ini Pak. Ini organisasinya untuk besok pelaksanaan. Ini adalah rancangan. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi dari tugas saya. Yaitu yang pertama, rencana tidak lanjut pembelajaran SEM. Yang kita tahu SEM adalah Sport Education Model dalam permainan komputer di SDN Negeri Saparoni Kabupaten. Kalian perlu tahu dulu waktu kalian pernah di SMP itu dulu ada kelas mapping. Tapi itu murni dari gurunya dan anak hanya melaksanakan melakukan toh. Kalau ini beda. Jadi semua berpusat pada peserta didik. Ada yang jadi peran itu adalah peserta didik. Contohnya kalau panitia itu dibikin seperti itu. Ada wasit, ada semua itu peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Dan ini adalah guru saya sendiri yaitu Pak Mudiono kelas 4 PKK PJK diseminasi Kabupaten Pekalongan. Ini adalah latar belakang. SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksploitasi berbagai peran dan minatnya. Contohnya menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, terus peralatan wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Yang berikutnya tujuan. Nah, tujuan program ini ada dua, ya. Yang pertama itu melalui pembelajaran SEM atau Sport Education Model, peserta didik dapat memperhatikan proses pembelajaran sesuai dengan peran dan minatnya. Yang kedua adalah peserta didik memahami permainan berbasis ya itu. Berikutnya akhirnya ada capaian, langkah dan hasil yang diharapkan.
tentunya ada pencapaian tersendiri dalam pembelajaran saya. Capaiannya itu memperhatikan pembelajaran itu di anak didik. Ya. Yang kedua, langkah. Nah, langkah peserta didik menjalankan tugas atau peran dalam sport education model dan guru sebagai fasilitator. Seperti dari awal tadi saya bicarakan bahwa guru hanya sebagai fasilitator ya, bukan menyuruh. Beda ya. Kalau ini guru sebagai fasilitator bukan menyuruh anak suruh jadi wasit, suruh jadi ini, bukan. Hanya menerangkan fungsi dari ketua panitia, wasit itu seperti apa. Nanti anak yang minat untuk menjadi seperti itu silakan. Berarti anak yang berminat, bukan guru yang menunjuk. Contoh, Bu Nining tasur jadi wasit, itu bukan seperti itu. Wasit tugasnya memimpin pertandingan. Terus Bu Nining, oh saya menjadi wasit, nah seperti itu. Ya, itu peran dari kelas yang mungkin kelas atas. Jadi kelas bawah mungkin sebagai peserta ataupun supporternya. Seperti itu. Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan adalah peserta didik mampu memperhatikan peran dan minatnya, sama seperti tadi ya, dari awal itu saya sebutkan. Nah, ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Justru saja di SD saya itu belum ada komunitas belajar. Ini asaritis karena ini hal baru juga. Di SD hal baru, kalau di SMP tidak hal baru, sudah berjalan ya. Kemarin kita zoom dengan peserta lain di SMP karena sudah pernah, sudah ada, tapi belum begitu berjalan, tapi sudah ada. Tapi di SD belum pernah. Kita mencoba ya, kita terapkan di SD kita. Struktur programnya adalah pembelajaran intrakurikuler karena pembelajaran dilaksanakan pada jam pelajaran penjogram. Sedangkan komunitas belajarnya adalah kepala sekolah, rekan sejawat serta peserta didik. Ya, jadi intrakurikuler itu di dalam jam pelajaran. Karena waktunya itu saya ambil kelas tidak mengurangi jam pelajaran mereka. Contoh, kelas 4 untuk malam ini saya pakai kelas 3 dan 4. Kelas 4 biasanya olahraganya itu hari Rabu dan kelas 3 hari Kamis. Itu saya tukar. Kelas 4 itu saya tukar hari Kamis, tapi jam pelajaran kita kolaborasi dengan guru kelas untuk bisa menukar jam pelajarannya. Jadi tetap jam pelajaran itu masih utuh. Jadi tidak mengganggu mereka. Itu. Oke, berikutnya. Nah, ini tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas ataupun sekolah. Di sini ada 3 aset, ya. Ada aset manusia di sini. Ada kepala sekolah, ada guru pejabat tentunya. Yang ketiga ada tas. Tas itu adalah tenaga administrasi sekolah. Kesemuanya itu kita kolaborasi dengan mereka. Kita minta izin dengan siapa? Dengan kepala sekolah, ya. Terus guru PJK sebagai fasilitator atau manajernya, ya. Terus tas itu sangat berperan penting. Contohnya untuk membuat apa itu? Membuat semacam tulisan-tulisan itu kan butuh kerjasama dengan tenaga administrasi, bagian komputer untuk mencetak dan sebagainya. Yang kedua adalah akses lingkungan. Ini halaman sekolah, itu lingkungan sekolah ya. Kalau tempat saya terus terang di halaman masjid karena berdekatan, dan kebetulan halaman sekolah saya itu selalu sempit, jadi saya pakai di halaman masjid. Dan kita sudah minta izin dengan pengurus masjid, oke silakan selama memakai tempat tersebut tidak mengotori. Jadi kita datang, kita bersihkan, kita pulang juga harus bersih seperti itu. Terus yang ketiga yaitu aset fisik. Di sini ada gudang olahraga dan peralatan, ya. Ini ada gudang untuk peralatan pelaksanaan. Nanti kita juga di situ semua kita ambil, anak-anak suruh. Biasa kalau pembelajaran itu anak mengambil dan dikembalikan ke gudang peralatan seperti itu. Berikutnya rencana evaluasi. Nah ini ada 3 ya. Mengevaluasi 7 langkah pembelajaran SEM. Ya, perlu saya jelaskan. Ada 7 langkah, sebenarnya ada 7. Tapi yang penting dalam model SEM itu 4 harus tercapai, ya.
Satu itu rancangan, nah seperti saya ini dirancang dulu. Kedua itu pelaksanaan. Nah insya Allah dalam pelaksanaan itu saya besok melaksanakannya besok. Ya. Itu yang ketiga yaitu pemberian reward pada yang juara, ya juara 1 atau 2. Yang besok saya lakukan adalah pertandingan final antara juara 1 dan 2. Saya istilahnya tidak hanya tulisan pro, anak tidak diberi reward, tentu tidak diberi reward, walaupun itu bentuknya kecil, tapi mereka senang, antusias sekali ya. Pak, ada kemarin ada yang bilang Pak juaranya ada jawabnya, tidak kosong ya, ada. Nah itu yang terakhir refleksi dari pembelajaran itu kita refleksi apa yang kurang dan apa yang perlu ditambah. Yang kedua mengevaluasi kinerja peserta didik. Nah ini mengevaluasi juga dievaluasi pada kurangnya apa tadi kinerjanya mungkin ya namanya anak-anak ya sudah perlu dikasih tahu peran wasit itu seperti apa itu ya ada yang kurang mungkin dia belum tahu dan juga mereka diberi kasih tahu dan kalau ketua panitia saya salut dengan anak didik saya yang saya ngomong kinerja kata panitia dia langsung macam siapa padahal itu tempat saya itu cewek utamanya cewek ya. Alhamdulillah Ananda itu salut ya. Yang ketiga yaitu membuat refleksi yang bersumber dari masukan peserta didik guru lain maupun warga sekolah lainnya. Jadi ini refleksi ini bukan dari guru PJK saja ya. Jadi dari guru lain ini kan kolaborasi. Jadi ada keterlibatan guru lain untuk mengevaluasi kinerja saya ya. Kinerja peserta didik. Kemudian juga ada masukan, Pak ini kurangnya ini dan seperti itu, ya. Terus ini ada warga sekolah ini terutama biasanya warga lain itu sebagai sponsorship ya untuk hadiah atau mengapa itu nanti ya itu berarti apakah perlu ditambah hadiahnya ataupun tidak itu tergantung minat dari anaknya. Berarti kalaupun anak itu minat sangat antusias sekali nanti kita bisa kolaborasi dengan warga ini ya. Itu rencana evaluasi kita. Terus kemungkinan tantangan ini ada 2 ya. Pertama, peserta didik kurang maksimal dalam melaksanakan perannya karena saya merupakan hal baru dalam pembelajaran PJK. Sehingga guru dapat memberi motivasi yang kuat serta membimbing agar anak-anak jangan takut salah atau grogi dalam memperhatikan perannya. Nah ini yang tadi saya sebutkan yang pertama itu adalah masih baru ya, saya itu baru di PJK ya. Jadi kita perlu mensosialisasikan kepada guru yang lainnya. Itu. Yang B, pembelajaran saya membutuhkan waktu yang lama sehingga alangkah baiknya pembelajaran saya sebelum dia harus dipikir secara matang tentang waktu pelaksanaannya. Ini waktu yang lama ya, tidak hanya karena ini tugas kita melakukan dengan banyak pertandingan final ya, bedakan. Ini harusnya tidak final, harusnya kompetisi ya, beberapa tim. Tapi yang kita lakukan karena 1 hari, oke kita ngambilnya pertandingan final yang kelas antara kalau tempat saya itu kelas 3 dan 4 ya. Nah kelas 6 itu sebagai apa itu panitia kelas 6 sebenarnya. Terus berikutnya, oke terima kasih. Mohon untuk presentasi saya ini sampai sekarang sudah selesai. Kalaupun ada pertanyaan silakan untuk bertanya silakan. Monggo Bu Linda kalau mau bertanya. Bu Cici. Terima kasih, saya mau bertanya untuk terkait SEM ya. Ya. Untuk kegiatan SEM ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Oh ya, saya dilaksanakan biasanya ini kan akhir masa jeda setelah asas ya. Tapi ini benar-benar dengan tugas karena ini intra berarti pada jam pelajaran PJK berlangsung.
Jadi seperti itu. Dan kalaupun berkelanjutan lama itu tidak di jam intrakurikuler dan kokurikuler, di luar jam pelajaran. Karena ini intra, berarti kita masih dalam jam pelajaran, itu pun final, hanya 2 tim. Kalau banyak berarti kan bukan intra, karena sudah di luar jam pelajaran. Mungkin itu jawabannya. Terus ada lagi? Ya. Terima kasih Bapak Irfan. Ya. Di pemaparannya siang ini memang hal baru ya Pak ya. Ya, baru. Untuk pesertanya nanti ini kan Bapak Fedor. Ya. Pesertanya mau putra semua atau putri semua Pak? Nah, ini berhubungan dengan peserta. Bagus sekali pertanyaannya. Saya mengambil isu gender ya. Yaitu ada peserta putra dan peserta putri. Peserta putra itu lebih 3, nah putri 2. Tapi tetap ada cadangan pun tidak bisa. Yang putri dengan putra tidak bisa. Tetap harus ada dalam permainan itu harus ada putra 3, putri 2. Jadi isu gender itu tetap tidak dihilangkan dalam permainan ini, tetap masuk. Kalau saya menerapkan di SD saya itu bukan masalah kalah menang, ya. Berarti anak itu berkompetisi yang baik di mana tidak kita mengangkat isu gender tersebut, ya. Jadi tidak untuk putra semua. Ya mungkin ada nanti kalau kita kompetisi itu ada putra semua, tim putri sendiri. Tapi ini biar ini. Mungkin itu aja Pak Anu bisa. Nah itu kan Pak, kalau kebagian itu kan kalau putra sama putri digabung, nanti kalau menyentuhnya itu loh Pak, nanti kan tiganya itu. Oh iya. Kalau sasar lah itu Pak, sekarang itu bagaimana itu? Alhamdulillah tempat saya itu jaga biasa ya. Jadi tidak, istilahnya kita mengajar Pak, mereka itu adalah teman, bukan lawan jenis yang harus kita sensitif ya. Mereka hanya bermain dan mutlak anak itu tidak bergerak ke situ, ya. Jadi kita benar-benar menghadapi sujian tersebut. Ya. Kalau kita putra semua, akhirnya putri jadi penonton. Biasanya seperti itu, karena egoisme putra itu lebih tinggi daripada putri. Kalau semua permainan, mau sepak bola atau apa, mesti yang dominan putra, betul nggak? Ya. Yang putri mesti terkalahkan karena tidak diberi kesempatan. Ya pernah mengajar, ya untuk sepak bola seperti itu pasti rata-rata putra yang bermain, putri menjadi penonton kalau dia diikutkan. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya Pak Iwan, ini kan masalah SEM. Ya. Untuk SD Sabarwangi ya. Ya. Kan tadi bukan soccer, yaitu untuk sport education modelnya itu diterapkan dengan mata pelajaran lain atau tidak? Berkolaborasi dengan mata pelajaran. Ya, kita berkolaborasi dengan Ya. guru lain. Ilmunya seperti itu. Ini kan melibatkan kelas 3, 4, dan 6. Itu kita kan kerjasama Bu, kerjasama antar guru. Artinya kita minta izin kepada kepala sekolah ya. Saya sudah minta izin Pak ya. Tadi saya sudah minta izin, terus minta izin kepada guru kelas 3, kelas 4. Saya akan melaksanakan SEM ini. Jadi yang akan terlibat itu peserta di kelas 3, 4. Otomatis kita izin ke guru kelas 4 karena dia mundur 1 hari. Dan dia pelajaran dia maju 1 hari. Berarti kolaborasi. Kedua, kelas 6 sebagai panitia, kita juga minta izin guru kelas 6 untuk menjadi panitia seperti itu. Dan ini ada kaitannya dengan pelajaran lain juga, PKN. Misalnya ya, ini juga bisa karena ada pembantu PKN yang misalnya contoh ada pemilihan ketua OSIS ya Bu ya. Itu bisa menjadi penjaga kota atau ketuanya. Nah itu terjadi bisa menjadi pembelajaran itu tidak mutlak di pejabat. Tidak PKN juga bisa, yang lain juga bisa seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan jawaban saya ya. Kalaupun kurang berkenan nanti insya Allah cari referensi lain akan bisa dan itu memuaskan penjelasan. Ya namanya manusia, saya hanya keterbatasan saya. Nah ini ya. Oke, ada lagi silakan. Oh ya, terima kasih ya Pak Iwan. Berarti tetap ada kolaborasi dengan guru yang lain Ya. ya. Terima kasih ya. Cukup jelas. Matur nuwun. Oke, Bu Cici ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya
bisa, karena dimensi kita adalah kota royong dan temanya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Berarti bisa kelima ya, itu ada masuk di kelima, bisa digunakan untuk kelima. Mungkin itu saja. Ada lagi? Silakan. Cukup. Kalau cukup, mungkin ini juga dari saya sampai di sini ya. Ya, mungkin ada lagi. Masih ada nggak untuk pertanyaan? Tanya lagi ya. Ya. Ini Pak, kenapa Bapak kok milih sport education-nya atau SEM itu di Gobag Sodor? Ada apa sih maksudnya kelebihan di Gobag Sodor itu? Ya. Kenapa saya milih di Gobag Sodor ya? Nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa memilih di Gobag Sodor? Karena kita tahu Gobag Sodor ada permainan tradisional yang perlu kita lestarikan. Coba bayangkan Ibu, zaman sekarang, apa ada anak sekarang itu oke dia berpikir untuk bermain Gobag Sodor, bakya, ada nggak? Pasti mainnya di gadget semua ya. Ya kan? Coba tanya ke anak-anak, kamu tahu Gobag Sodor? Pasti nggak tahu. Bakya pasti nggak tahu. Tahunya apa? Ya HP gitu loh. Tidak. Mari kita kembali ke beda dengan saya. Zaman saya itu dulu ya biasa melakukan ini Gobag Sodor, bakya dan olahraga yang bersifat tradisional. Kita melestarikan olahraga ini lewat penyelesaian juga bisa untuk P5 juga. Mungkin itu. Cukup, nggak ada lagi. Ya, kalau nggak ada, oh ya, pada ceritakan nanti saya ceritakan juga bahwa keterlibatan peserta didik juga ada di sini. Ini mutlak di peserta didik, sampai ya, mutlak di peserta didik. Jadi dari awal saya tadi ngomong bahwa kita sebagai guru itu sebagai fasilitator. Beda dengan nyuruh loh, ya. Saya nyuruh anak itu menjadi wasit, anak itu menjadi ketua, bukan, tapi kita menjadi guru sebagai fasilitator. Jadi menerangkan bahwa ini tugas ketua panitia seperti ini, wasit seperti ini, dan kerjaan skor seperti ini. Kita pejabat semua para peserta didik. Jadi nanti biar anak itu memilih sendiri, bukan kita yang menunjuk ya. Itu camkan itu. Jadi jangan punya persepsi yang wah itu guru ini sing ngatur itu, bukan ya. Kita tuh memberi pilihan kepada peserta didik. Dan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Intinya seperti itu. Ya. Kalau soal kepala sekolah itu kita minta izin ya. Kalau balik pasar itu minta izin. Tanpa izin dari kepala sekolah, nggak bisa kepala sekolah itu adalah CEO-nya. Ya Pak ya. Panjenengan tanggap CEO-nya yang punya ini untuk menjadi KBS itu komunitas belajar itu CEO-nya adalah kepala sekolah ya. Nanti kepala sekolah saya masuk ke peran itu dalam acara penutupan Pak. Kalau acara pembukaan itu ketua panitia penyambutannya, dan kalau terakhir nanti ada panjenengan kepala sekolah itu ngasih reward ke juara juara 1 Pak, untuk panjenengan yang ngasih hadiah dan juga ngasih sambutan Pak untuk acara pelaksanaan besok. Mungkin itu untuk kepala sekolah. Dan guru yang lainnya banyak kemarin tempat saya itu guru lainnya itu sangat antusias juga ya. Mereka sangat mendukung sekali acara tersebut. Jadi tidak ini profesional kok dimasukkan pelajaran saya menilai itu enggak. Mereka malah antusias sekali. Pak, gimana peran saya sebagai apa? Ya peran guru utama sebagai supporter ya. Untuk membangun sportivitas anak dan sportif untuk bermain ya. Tidak multi saya tidak itu anak itu tidak saya harus jual itu tidak, tapi bermain yang sportif seperti itu. Oke, ada lagi enggak? Kalau nggak ada mungkin akan saya tutup. Gimana? Ini Pak Eri, guru kasar. Oh ya Pak Eri, kemarin saya minta izin ya kelas anaknya untuk menjadi panitia ya Pak ya.
Saya mau izinnya 1 hari ini, hari Kamis nanti bisa ini hanya 2 orang atau 3 orang ya untuk izin Pak. Bisa, Pak. Ya. Kalau guru agama nanti ya kasih doa aja ya biar prosesnya lancar. Ya. Untuk doanya Bu ini ya nanti biar lancar pelaksanaan insya Allah besok. Oke, untuk itu saja dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.